Apa kata orang? No free lunch. Tidak ada makan siang gratis. Hati-hati, no free lunch. Tidak ada makan siang gratis. Apa yang katanya gratis? Itu tipuan. Mengapa saya katakan tipuan? Tidak ada keju gratis kecuali di perangkap tikus. Kata orang Eropa. Tidak ada ikan asin gratis, Bu, kecuali di perangkap tikus. Hati-hati kalau sudah judulnya gratis-gratis, jebule nih tahu. Maka saya usul kepada pemerintah, daripada program makan siang gratis dengan duit 300 triliun, ganti saja dengan sekolah gratis. Sebutan tuh Pak Prabowo Subianto, Mas Gibran Raka Buming Raka, rumok nih niki suara rakyat, Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat itu suara Tuhan. Dengarkan suara rakyat. Bahkan saya usul lah, kalaupun memang harus ada, daripada dikasih matangnya mending dikasih mentahnya. Gede-gede. Tepuk tangan lagi. Makan siang gratis itu Pak 15.000 sehari. 15.000 sehari kali sebulan 450.000. 450.000. Jenengan kalau punya anak 4 masih sekolah semua, berarti 1.800.000, mending mentahnya. Ya benar. 450.000 itu sudah dapat 3 sak beras 10 kilo yang standar premium Bapak. 3 sak Pak. Nang Bandar Lampung beras itu 150 sekarang harganya. Jadi kalau 450 sudah dapat 3 sak, cukup makan sebulan buat satu keluarga. Ngapuro niki Pak Presiden, Mas Wapres, usul rakyat Bumi Jaya Candipuro, kalau bisa program makan siang gratis ganti dengan program sekolah gratis dari SD sampai sarjana. Amin. Atau yang kedua, ganti mentahnya, kirim ke rekening emak-emak masing-masing. Jangan dikirim ke bapaknya, diberiin rokok soalnya. Kirim ke emaknya aja buat beli beras. Gitu begitu. Indonesia negara kaya raya Bapak Ibu. Kalau kata ahli dari pemberantasan korupsi, mantan ketua KPK Pak Abraham Samad, dari sektor tambang saja kalau nggak dikorupsi per kepala 1 bulan dapat 20 juta rupiah per kepala. Dari 270 juta rakyat Indonesia, per kepala dapat 20 juta rupiah kalau tidak dikorupsi. Ngapa kita masih sengsara? Semua serba mahal, PPN dinaikkan. PPN itu boleh gede Pak kalau di Amerika karena negara kaya. Jerman negara kaya. Halo, orang Jerman gak ada yang ngutang ke warung tetangga, gak ada. Ingat nih, tak ingat ini yang suka ngutang-ngutang ke warung tetangga tuh. Orang Jerman gak ada yang ngutang ke warung tetangga. Nah kita sampai bangkrut warung tetangga utangnya. Sekiranya emak-emak ini kalau gak ada duit ngutang ke warung tetangga, wayahi dapat duit malah ke Indomaret. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tak lihat dulu rai-rai sekilitnya itu. Yang suka Indomaret, yang suka Alfamaret, disumput-sumputin biar tetangganya nggak lihat. Kita ini kalau ngutang yo nyembah-nyembah, ketiban ditagih galaknya lebih galak daripada yang ngutang. Ini masalah di kita Bapak Ibu. Orang Jerman nggak ada yang ngutang ke tetangga, nggak ada yang ngutang sama saudara, nggak ada. Karena apa? Kalau ngutang sama saudara bisa ribut. Orang Jerman nggak mau. Tapi ditanya, ngapa orang Jerman nggak ngutang sama tetangga? Gimana kalau di PHK, nggak bisa beli beras, nggak bisa bayar kontrakan? Orang yang nggak punya kerjaan, orang yang di PHK dari pekerjaan, makannya ditanggung negara. Kalau tempat tinggal, sewa tempat tinggalnya dibayari oleh negara sampai dia dapat pekerjaan kembali. Itulah Jerman. Mengapa negara sekecil Jerman bisa begitu Pak? Karena nggak ada korupsi. Walaupun ada tapi sedikit. Indonesia lebih sejahtera dari Jerman, Indonesia lebih kaya dari Jerman, tapi mengapa rakyatnya melarat?
karena korupsi merajalela. Yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin. Ini Indonesia Pak. Ya 300 triliun itu Pak Bu, kok cuma 6,5 tahun. Maka usul juga sama Pak pemerintah, kalau bisa semua orang yang korupsi itu satu, hukum dengan hukuman seberat-beratnya, satu. Yang kedua, kalau bisa miskinkan orang korupsi itu dengan cara disita semua hartanya. Cocok atau cocok? Ya iya dong. Kalau korupsi sebanyak itu, sita semua hartanya agar orang nggak berani lagi korupsi. Oke, ada yang ngusulin koruptor dihukum mati kayak di Cina. Ya kita ini bangsa Nusantara Pak. Kita ini kasihannya lebih besar. Kalau dihukum mati takut nggak tega, Oke, nggak usah dihukum mati. Sesuai dengan usulan Pak Prabowo, yang korupsi gede di penjara 50 tahun. Cocok atau cocok? Ini ke Pak Prabowo loh yang usulan. Kata Pak Presiden Prabowo, di penjara 50 tahun. Hartanya disita semua. Itu baru cocok Bapak Ibu. Agar negara kita ini sejahtera, orang nggak berani lagi korupsi. Kita sengsara. Dari tahun ke tahun milih anggota dewan tiap 5 tahun, milih bupati, milih gubernur, nggak ada yang jebet. Ya Pak ya, iya Pak ya. Tapi saya ini nggak semata-mata menyalahkan pejabat yang korup. Jenengan juga sih salah. Milihnya mau disogok. Ini masalah. Milihnya mau disogok, ngapur nggih, ngapunten, Bu. Ibu-ibu itu dikasih suaminya uang belanja 100.000 sehari, masih monyong. Mana cukup? Apalagi di Bandar Lampung Pak, serba mahal. Apalagi nang Jakarta, dikasih suami uang belanja 100.000 tiap hari, masih monyong. Tapi dikasih caleg 100.000 5 tahun, sumringah. Lihat dulu rai-rainya di sini. Tak ulangi, dikasih suami 50.000 sehari monyong, dikasih suami 100.000 sehari masih monyong, dikasih caleg 100.000 untuk 5 tahun, sumringah nyeng. Jadi jangan cuma salahkan bupati korupsi, gubernur korupsi, anggota dewan korupsi, pejabat korupsi, tapi karena rakyat juga bisa dibeli. Milih bukan karena hati nurani, tapi suara rakyat sudah dibeli. Ini penting saya ceramahkan. Sebagai seorang mubalik saya prihatin Bu. Apalagi pas pileg kemarin, yang menang keluar duit, yang kalah keluar duit. Ya Pak ya. Emak-emak ada yang pasang spanduk depan rumah, nggak terima kalau gocap. Jadi kalau dikasih caleg Pak uang 50.000, apa kata emak-emak ini? Pelit calegnya. Cangkemnya ngomong pelit, tapi duitnya dikantongin ini dulu. Dasar. Begitu ada caleg ngasih 100.000, baru nyengir. Terima kasih Pak. Insya Allah saya nyoblos Bapak. Insya Allah. Belum bisa dipercaya. Begitu ada caleg limpah 200.000, emak-emak lain ngomongnya siap. Saya nyoblos Bapak. Udah 200. Begitu ada caleg ngasih 300.000, tes. Begitu ada caleg ngasih 300.000, siap. Saya, keluarga saya, satu gerbong nyoblos Bapak. 300. Begitu ada caleg ngasih 500.000, saya nyoblos Bapak. Bapak sini coblos saya juga. Kacau Pak, kacau. Harga diri manusia itu tergadaikan hanya dengan uang yang nggak seberapa. Ya tadi dikasih suami 100.000 tiap hari masih monyong, dikasih caleg, calon bupati, calon gubernur 100.000 hanya untuk 5 tahun. Kita sumringah. Wajar kalau kita tidak punya regenerasi kepemimpinan yang baik. Korupsi merajalela. Tapi saya perlu ingatkan kepada penguasa, wa may yaghlul ya'ti bima qulna yaumal qiyamah. Barang siapa yang korupsi, dia akan memikul barang korupsinya nanti pada hari kiamat nanti. Anda boleh bebas di dunia, tapi Anda tidak akan pernah bebas di akhirat nanti. Ya'ti bima qulna yaumal qiyamah, mikul barang korupsi.
Hati-hati. Yang korupsi timah digantungin timah di lehernya. Wow, berat amat Pak. Berapa juta ton. Yang korupsi emas digantung emas di lehernya. Yang korupsi aspal digantungin aspal. Yang korupsi paping digantungin paping. Yang korupsi beras digantungkan beras pada hari kiamat nanti. Allah tunjukkan fa innal hulula arun wa narun wa sanarun ala ahlihi yaumil qiyamah. Karena sesungguhnya korupsi itu adalah sesuatu yang memalukan, api yang membakar, dan akan dijadikan bahan siksaan untuk pelakunya pada hari kiamat nantinya. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa ini.